Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum, ikhwatal iman, semoga dirahmati Allah azza wa jalla, para penuntut ilmu yang semoga ditinggikan derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafidhahullahu ta'ala. Setelah selesai membahas tentang hasad, kita sekarang membahas tentang talibul ilmi ma'a nafsihi, penuntut ilmu bersama dirinya sendiri. Ini berarti adab terhadap diri sendiri. Qala hafidhahullah min anfa'il umuri li ma'rifati makaminin naqsi wal khata'i. Di antara perkara yang paling bermanfaat untuk mengetahui kekurangan kesalahan yang tersembunyi, dan dari sana wa min thama mu'alajatuha, mengobatinya. Jadi kalau kita tidak tahu kekurangan, kita tidak mungkin memperbaiki. Kalau kita tidak bisa mendiagnosis penyakit, kita tidak mungkin bisa mengobati. Kalau tidak ada yang mendiagnosiskan. Kalau seorang tidak tahu ada penyakit, gak ada upaya untuk berobat. Jadi dari sana nanti ada pengobatan, perbaikan pada taufiqillahi ta'ala, tentunya semua setelah taufik Allah ta'ala. Yang paling bermanfaat untuk itu semua adalah muhasabatul abdi nafsahu, seorang hamba menghisap dirinya sendiri, introspeksi diri, koreksi diri, mawas diri, ya. Jadi berusaha mau mengaca, bercermin, melihat segala kekurangan yang ada pada wajahnya, bukan hatinya. Kalau kita bercermin, kita tahu aib-aib muka kita. Dan kalau kita bercermin hati, ya, koreksi diri, kita akan tahu kekurangan-kekurangan diri kita. Wa adamul iltimasil a'dzar, dan tidak mencari-cari alasan al-wahiyah yang lemah, fisabili tabriri akhtaihi, dalam rangka untuk membenarkan kekeliruannya. Ini ciri-ciri orang lemah. Ciri-ciri orang gagal. Apa itu? Pandai mencari alasan. Pandai mencari alasan. Kalau ciri-ciri orang sukses, bodoh mencari alasan. Ya, tidak pandai mencari alasan. Bahkan memang tidak ingin mencari alasan. No excuse, ya, tidak ada alasan. Tidak memberi alasan apapun untuk dirinya untuk kemudian menjadi orang yang kalah, untuk menjadi orang yang gagal, untuk menjadi orang yang tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada alasan untuk tidak menghafal Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari tafsir. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Tidak ada alasan untuk tidak mendatangi majelis-majelis ilmu. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajari nahwu dan sorof. Tidak ada alasan untuk tidak menggali dan mendalami agama yang telah Allah turunkan kepada kita sebagai nikmat yang paling sempurna, nikmat yang paling besar. Nikmat besar kok tidak diperhatikan, ini orang yang gagal. Kalau orang sukses gak ada alasan untuk tidak mempelajari agama Allah ini. Orang sukses itu cirinya akan mencari kebaikan, bahkan yang terbaik. Akan mengupayakan, mengusahakan, bersungguh-sungguh, berijtihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
itu orang hebat, itu orang sukses. Kalau orang yang mencari-cari alasan itu orang apa? Orang gagal, pecundang, orang yang kalah dalam persaingan dunia apalagi akhirat. Wal'iyadzubillah. Kalau Anda merasa kalah dalam persaingan dunia, tidak masalah, kalahkan mereka dalam masalah akhirat. Begitu kata Al-Hasan Al-Basri. Kalahkan mereka dalam perkara akhirat. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan begitu. Kalahkan manusia dengan ibadah kepada Allah, kepada Rabb kamu. Jadi kalau mereka bersaing mengejar dunia, kamu bersaing mengejar akhirat. Kamu mengalahkan mereka dalam akhirat. Itu baru orang sebenar-benar orang sukses. Ya, sekarang ini banyak orang menilai kesuksesan dengan apa? Dengan prestasi-prestasi dunia. Kalau ada pertemuan, perkumpulan manusia saling membanggakan, sudah seberapa sukseskah? Nanti kalau sudah tua membanggakan anaknya, lebih tua lagi membanggakan cucunya. Begitu, manusia itu saling membanggakan kesuksesan masing-masing, prestasi masing-masing. Tapi itu di sisi Allah nggak ada artinya kalau cuma dunia. Dan itu sebenarnya kehinaan. Orang yang membanggakan dunia dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian, telah membinasakan kalian berbangga-bangga dengan dunia. Tapi kesuksesan hakiki, kesuksesan sungguhnya adalah ketika orang meraih prestasi di sisi Allah taala. Dan tidak ada prestasi yang lebih besar daripada meraih ilmu yang paling tinggi, kemudian amal soleh. Itu orang yang paling sukses. Ilmu, amal, dakwah, sabar, itu kesuksesan hakiki. Ya, al-iltimas al-a'daril wahyah, karena mencari-cari alasan-alasan yang lemah. Ya, semua alasan itu lemah ya. Alasan untuk tidak sukses itu semuanya lemah. Yazidu sahibahu rusukhan fi akhta'ihi, justru menambah pemiliknya semakin mendalam dalam kesalahannya. Bal qad tanqalibu tilkal akhta' sawaban fi nadarih, bahkan sampai parahnya lagi kesalahan-kesalahan itu berubah menjadi kebenaran dalam pandangan dirinya. Huna ta'dumul musibah, maka di sini musibah menjadi lebih besar. Kalau sudah kesalahan dianggap sebagai kebenaran, sudah kacamata terbalik. Melihat dirinya serba benar, serba baik, serba hebat. Melihat orang lain serba salah, serba kurang, serba keliru. Ini sudah parah, ini sudah sampai ke tingkat kiber nanti. Orang yang tidak pandai muhasabah akan banyak penyakit dalam hatinya. Di antaranya kiber. Orang yang tidak pandai muhasabah, dia tidak pandai melihat kekurangan diri. Kalau nggak pandai melihat kekurangan diri, dia akan melihat dirinya tidak ada kekurangan. Kalau melihat dirinya nggak ada kekurangan, dia akan melihat punya kelebihan. Kalau dia melihat ada kelebihan dibanding orang lain, disitulah kiber. Ya, dimulai dari ujub, merasa hebat, merasa dirinya memiliki sesuatu, merasa dirinya soleh, merasa dirinya pandai, merasa dirinya dan sebagainya. Sebelum dibandingkan dengan orang lain, ujub. Ketika sudah mulai membandingkan dengan orang lain, kiber. Itu penyakit sangat berbahaya. Itu semua diawali karena tidak muhasabah, tidak pandai mengoreksi diri, tidak pandai menyalahkan diri sendiri, ya, melihat diri serba baik. Ya, naudzubillah min dzalik. Wa ala hadza fayanbaghi an yaj'ala talibul ilm muhasabata nafsi bisidqin. Maka dari sini, maka berdasarkan ini semestinya penuntut ilmu menjadikan muhasabah, ya, muhasabatun nafs, koreksi diri, introspeksi diri dengan jujur, nasba ainaihi, di depan kedua matanya. Maksudnya selalu dia lakukan, terpancang di depan kedua matanya, daiman, dan itu selalu terus menerus. Koreksi diri itu setiap saat, minimal sehari sekali, minimal.
bahkan sehari bisa berkali-kali, makin banyak makin baik. Wa sayara minat taufiqi wal khairi ma yasurru. Dia akan melihat taufik dan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, apa yang menyenangkan hatinya. Sebagaimana dikatakan, la yakunu rajulu taqiyan, seorang tidak akan menjadi orang yang bertakwa hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabatan minasyariki li syarikihi, sampai dia terhadap dirinya lebih ketat dalam mengintrospeksi diri, lebih ketat dalam mengoreksi diri daripada sekutu dengan sekutunya. Ya, orang yang bersekutu dalam sebuah bisnis itu akan mengecek partner bisnisnya, teman bisnisnya. Jangan-jangan dia korupsi. Itu diawas-awasi betul. Ini kenapa ada yang kurang? Jangan-jangan dia korupsi. Diperhatikan betul, diteliti betul kawannya. Nah, orang yang takwa itu lebih bersemangat, lebih ketat dalam mengoreksi diri daripada mengoreksi orang lain. Wa hatta ya'lama, dan sampai dia tahu min aina malbasuhu wa mat'amuhu wa mashrabuhu, dari mana pakaiannya, makanannya, minumannya, halalkah atau haramkah. Itu akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Jadi terus semua dikoreksi. Dari mana hartanya, kemana dibelanjakan, terus ngapain aja gitu, perbuatannya ngapain aja setiap saatnya, setiap waktunya. Itu semuanya diperhatikan. Wa inna mimma yu'inu ala muhasabati nafs, dan di antara perkara yang membantu untuk introspeksi diri, bisidkin, dengan jujur. Ini kuncinya ya, jujur ya. Kadang-kadang orang melihat dirinya enggak jujur. Kalau dikritik membantah. Kalaupun enggak membantah secara lisan, membantah secara hati. Masa sih saya dibilang begitu? Orang enggak paham itu yang mengkritik saya. Orang saya hebat kok dikritik. Itu enggak jujur melihat dirinya. Jadi kalau sudah ada kritikan, apalagi yang mengkritik orang yang mencintainya gitu kan, sampai ke tingkat yang mengkritik itu musuhnya pun dia akan anggap itu sebagai kejujuran, kebaikan. Kebanyakan kritikan itu jujur, sedangkan pujian itu palsu. Hati-hati, orang yang tidak bisa jujur dalam melihat kekurangan diri, aib diri, itu orang yang gagal. Calon-calon pecundang, tidak pernah menjadi orang hebat. Orang yang tidak bisa melihat kekurangan diri. Jadi harus jujur, kita ini banyak kekurangan. Kalau kita dicela orang, justru kita bersyukur, alhamdulillah dia taunya cuma sedikit, aib saya lebih banyak dari itu. Ini orang hebat, muhasabah, bisa mengoreksi diri. Dia cuma sedikit tahu aib saya jauh lebih besar. Jadi ketika ada celaan dari orang itu menambah gitu, menambah semangat dia untuk mengoreksi diri. Itu tambahan nutrisi namanya. Bukan malah marah, bukan kecewa, bukan menyesalkan, bukan menyayangkan, bukan mengkritik balik. Ciri-ciri orang gagal gitu, dikritik, ngeritik balik. Apalagi dicela. Dinasehati saja merasa dicela, padahal dinasehati. Ini orang-orang yang memang ada kesombongan sudah dalam hatinya ya. Sudah merasa ujub dalam dirinya, kemudian menganggap punya kelebihan dari yang lainnya. Maka harus jujur dalam muhasabah. Jujur dalam muhasabah, ini penting sekali. Kadang-kadang ketika kita mau mengoreksi diri, kemudian ingat kesalahan, langsung pindah gitu. Enggak mau memperhatikan kesalahan itu. Ditutup-tutupi kesalahannya oleh dirinya sendiri maksudnya. Dia enggak mau ketahuan oleh dirinya sendiri, seakan-akan begitu. Ini tidak jujur dalam koreksi diri. Jujur saja. Kita tuh punya kekurangan ini, itu dan sebagainya. Jadi untuk membantu muhasabah secara jujur hendaknya apa? An yakhtara waqtan munasiban, memilih waktu yang cocok. Hatta yakuna khalian minat tawarik wasyawaghil, sehingga kosong dari rintangan dan kesibukan-kesibukan.
Jadi kehidupan yang terlalu sibuk, apalagi dengan urusan dunia, nggak pernah selesai. Kita selesai dengan urusan diri kita, nggak selesai urusan keluarga. Selesai urusan diri, urusan keluarga, nggak selesai dengan urusan masyarakat. Ya, sebagai ketua RT misalnya, apalagi sebagai presiden, orang paling sibuk sedunia. Sibuk, nggak akan selesai urusan, nggak akan pernah selesai urusan. Tapi walaupun sesibuk apapun tetap harus memilih waktu, luangkan waktu untuk koreksi diri. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan hendaknya para aktivis, ya, aktivis orang-orang yang aktif dalam kebaikan, dalam dakwah misalnya, dalam menuntut ilmu, dalam amal-amal dan sebagainya, ada waktu khusus bersama Allah Ta'ala. Harus ada khalwah dengan Allah Ta'ala setiap harinya, siapkan waktu untuk itu. Kalau tidak, dia seperti lilin yang ingin menerangi orang lain tapi dia sendiri terbakar. Dia ingin memberi manfaat bagi orang lain tapi dirinya mendapatkan mudarat, dalam bahaya. Nah, orang yang tidak pandai introspeksi diri, dia merasa berbuat baik padahal ingin dipuji manusia. Naudzubillah min dzalik, tidak sadar. Ya, terutama penyakit-penyakit hati itu kalau nggak koreksi diri nggak sadar. Karena aib hati itu orang lain nggak lihat. Yang paling tahu siapa? Diri kita sendiri. Balil insanu ala nafsihi basira. Jadi manusia itu terhadap dirinya sendiri itu sangat melihat, sangat tahu. Paling tahu diri kita ya diri kita. Orang lain nggak tahu. Makanya harus jujur. Kita ini kekurangannya banyak. Fa innahu kullama kana al-'abdu ba'idan 'amma yushghilu fikrahu. Sungguhnya setiap kali hamba itu semakin jauh dari perkara yang menyibukkan pikirannya, jadi cari waktu tenang. Luangkan waktu untuk menyendiri bersama Allah Ta'ala, berkhalwah dengan Allah Ta'ala, bermunajat dengan Allah Ta'ala. Kana aktsara istijma'an li masyairihi. Jadi kalau bisa kosong dari kesibukan pikiran, maka itu akan lebih mengumpulkan perasaannya, wa ahasisihi, dan indranya, pikirannya semua terkumpul, fokus. Wa kanat nafsuhu aktsara taqabbulan li ma'rifati mawadi'in naqsi awil khalali. Maka dirinya akan semakin banyak, semakin siap menerima untuk mengetahui tempat-tempat kekurangan dan ketimpangan. Ayan kana nauhu, apapun jenisnya. Jadi dia akan melihat kekurangan pada dirinya, siap ketika sudah bisa konsentrasi, ketika tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan diri maupun orang lain. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata inda kalamihi anil asbabil munjiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata ketika berbicara tentang sebab-sebab yang menyelamatkan dari adab kubur, an yajlisa rajulu, seseorang duduk indama yuridun naum lillahi sa'atan, duduk ketika ingin tidur. Jadi setiap malam ini kita tidur malam, sebelum tidur duduk dulu sa'ah. Sa'ah itu bukan sejam ya, sa'ah bahasa kita sudah saat, sesaat. Ya sesaat, secukupnya. Yuhasibu nafsahu fiha, dia menghisab dirinya pada waktu itu, ala ma khasirahu wa rabihahu, atas apa yang dia rugi dan untung pada hari itu, min yaumihi. Jadi dari bangun tidur subuh, sebelum subuh sampai dia mau tidur ini malam, mau tidur. Coba dihitung, diperhatikan. Kalau dia mendapati kebaikan, sholat malam, dia bersyukur. Sholat fajar, qobliyah fajar, dia bersyukur. Sholat subuh, habis sholat subuh taklim, habis taklim dzikir, habis itu sholat isyraq, habis itu masih dzikir lagi, atau yang lain, atau kemudian kegiatan sosial, membantu orang dan sebagainya. Kemudian mencari nafkah yang halal. Kemudian ini itu sebagainya, ketemu macam-macam orang. Itu dikoreksi seharian, ngapain aja ketemu orang, siapa aja, bagaimana, apakah memberi manfaat atau memberi mudarat, apakah mendatangkan manfaat atau mendatangkan kerugian, dan seterusnya sampai akhirnya dia mau tidur. Ini agak panjang memang.
Apalagi kalau ketemu banyak sekali orang, banyak sekali manusia, itu banyak sekali permasalahan akan timbul. Akan banyak kasus terjadi. Ya kasus-kasus tidak cuma kasus keburukan, ya kasus kebaikan juga. Maka ketika bertemu atau mendapati kebaikan dari seorang, dia pun bersyukur, dia pun mendoakan orang itu, semoga Allah membalas dia dengan kebaikan, dengan yang lebih baik. Semoga Allah mengumpulkan aku dan dia di surganya, begitu. Kalau dia ingat apa? Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Ketika menjumpai kekurangan yang ada pada orang lain, dia pun mendoakan semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memberi hidayah kepadanya. Dan begitu seterusnya. Ini enggak bisa dilakukan tanpa muhasabah. Koreksi diri terus. Dan itu sangat penting. Orang yang tidak pernah koreksi diri dalam setahun, 2 tahun, puluhan tahun yang telah dia lewati, enggak pernah koreksi diri, enggak pernah bertaubat, enggak pernah mendoakan orang lain, ya, enggak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, atau sangat sedikit kalaupun pernah. Jadi amal-amal hati ya terutama itu diawali dari muhasabah. Kita akan bisa banyak bersyukur, kita akan banyak bersabar, kita akan banyak ridho, kita akan banyak mencintai Allah, kemudian merindukan Allah, merindukan surga dan sebagainya. Itu dengan memperbanyak muhasabah, perenungan ya, meresapi jati diri kita. Ya, banyak orang mencari jati diri. Di mana mencari jati diri? Di dalam muhasabah sebenarnya. Siapa kita? Kita akan tahu diri kita ketika kita muhasabah. Tapi harus jujur, kalau enggak jujur ya enggak tahu juga. Jadi hanya melihat kita sebagai orang baik itu salah. Yang terpenting dalam muhasabah itu adalah melihat aib, melihat kekurangan. Orang yang disibukkan dengan kekurangan diri seakan-akan dia tidak bisa lagi melihat kekurangan orang. Tapi sebaliknya, orang yang gagal muhasabatun nafsi, gagal introspeksi diri, dia cenderung lebih gampang melihat kesalahan orang. Itulah yang dalam pepatah kita disebut apa? Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan, kuman di seberang lautan jelas sekali terlihat. Itu karena enggak muhasabah. Ahli muhasabah itu sebaliknya. Dia selalu melihat kekurangan pada dirinya. Dia bisa mencela diri, tapi dia sulit sekali mencari kesalahan orang. Kalau enggak ada tugas untuk mencari kesalahan orang, dia enggak bisa melihat kesalahan orang gitu. Jadi kesalahan orang itu cuma apa yang kepergok saja sudah. Yang lain enggak bisa dikorek-korek, enggak ngerti, enggak tahu, dan enggak ada upaya untuk itu gitu. Ngapain? Rugi kita ngorek-ngorek kesalahan orang. Tapi mengorek kesalahan diri itu keuntungan. Dan penuntut ilmu itu orang yang paling berhak untuk itu ya. Orang yang berilmu, orang yang paling berhak untuk muhasabah. Tuma yujaddidu lahu taubah. Kemudian dia memperbaharui untuk dirinya apa? Taubat. Itu. Jadi taubat itu berawal dari muhasabah. Kalau orang tidak muhasabah, kapan dia mau taubat gitu? Orang enggak muhasabah, enggak ngerti kekurangan, kapan mau taubat? Jadi jangan dikira taubat itu cuma buat berlaku dosa besar gitu. Jangan dikira tobat itu cuma untuk buat orang kafir, orang musyrik untuk masuk Islam gitu. Tobat itu untuk setiap mukmin. Ya, dari setiap kekurangan-kekurangan. Dari taksir dalam menunaikan kewajiban. Karena kita menunaikan kewajiban tidak ada yang sempurna. Bertobat. Dari apa lagi? Dari kelemahan dalam menjalankan ketaatan. Kita melakukan ketaatan tapi lemah. Tidak ada ambisi dalam menuntut ilmu, tapi ambisi mengejar dunia. Ini harusnya tobat. Kenapa begitu? Ketika banyak masalah dalam hidup, ini harusnya mengundang kita untuk taubat. Mungkin kita sulit, salah saya apa gitu. Itu karena tidak pandai introspeksi diri. Kalau orang yang pandai introspeksi diri, itu terlihat semua kesalahan, kekurangan itu terlihat semua. Sehingga dia sibuk dengan aibnya, tidak sempat melihat aib orang lain. Taubatan nasuhan, ya taubat yang nasuh.
yang mengumpulkan keikhlasan, kemudian kejujuran, kemudian keutuhan, ya, tobatnya utuh semua dosa. Itu taubatan nasuhan. Bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah. Jadi tobat itu bukan untuk dipamerkan kepada manusia. Saya sudah tobat, alhamdulillah. Gak usah. Cukup kamu dengan Allah saja. Khawatir kamu tobat dipamerkan malah gak sah tobatnya, tidak ikhlas. Sudah antara kamu dengan Allah. Kamu tobat setiap hari berkali-kali, hanya antum yang tahu. Gak perlu orang lain tahu. Fayanamu ala tilka taubah, sehingga dia tidur di atas tobat itu. Kalau mati hari itu gak punya dosa. Dia tidur gak bangun lagi, kosong dari dosa, Masya Allah. Ringan hisab kita di akhirat kalau kita setiap hari muhasabah. Tsumma qala rahimahullahu taala wa yaf'alu hadza kulla lailatin, dan dia melakukan ini setiap malam. Itu minimal, ya. Muhasabah itu minimal setiap mau tidur. Itu yang dianjurkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Sebagian mereka mengatakan ar-rajulu yumbi'u amma fi nafsihi fi salasati mawadi'. Seseorang itu bisa menceritakan tentang apa yang ada pada dirinya pada 3 kondisi. Wa'adda minha, dan menyebutkan diantaranya inda ittija'ihi ala firashihi, ketika dia berbaring di atas ranjangnya. Jadi mulai dia bisa menceritakan dirinya itu siapa, apa saja yang telah dilakukannya. Walaqad kana salafu rahimahumullahu ta'ala, dulu para salaf, semoga Allah merahmati mereka, min asadin nasi muhasabatan li anfusihim, adalah manusia yang paling kuat dalam muhasabah terhadap diri mereka. Wa tafaqquduha sabaha masain, dan mencari-cari, ya, mengorek-ngorek kesalahan setiap pagi, setiap petang. Idrakan minhum, karena mereka tahu li ahamiyati hadzal janib, pentingnya perkara ini, fi istiqamati amrihim, dalam kelurusan urusannya, wa salahi sya'nihim, dan kesolehan perkaranya. Jadi diri ini tidak akan menjadi jiwa yang istiqomah, tidak akan bisa menjadi manusia yang soleh yang sesungguhnya tanpa adanya muhasabah. Wa asuqu ilaika hadzal athar, aku bawakan kepadamu riwayat ini, lita'rifa mada hirsihim, untuk agar kamu tahu betapa semangatnya mereka ala tafaqqudi anfusihim, untuk mengoreksi diri. Qala Ya'la ibni Ubaid, dakhalna ala ibni Sauqah faqala, kami masuk kepada Ibnu Sauqah dan beliau berkata, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, uhaddithukum bihaditsin, aku sampaikan kepadamu hadis, la'allahu yanfa'ukum, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Faqad nafa'ani, sungguh dia telah memberiku manfaat. Qala lana Atha ibnu Abi Rabah, telah berkata kepadaku, inna man qablakum, sungguhnya orang sebelum kalian, kanu ya'udduna fudulal kalam, mereka dulu menganggap banyak berbicara atau pembicaraan yang berlebihan, ma ada kitab Allah, selain dari Al-Quran, atau memerintahkan yang ma'ruf, aw nahya 'anil munkar, atau mencegah dari yang mungkar, aw antantiqa fi ma'isyatika, atau kamu berbicara dalam urusan hidupmu, allati la budda laka minha, yang tidak bisa kau tinggalkan. Jadi semua itu, selain semua itu adalah fudulul kalam, kata-kata yang berlebihan, ya, yang tidak bermanfaat dan banyak yang bermudarat. Atunkiruna anna alaikum hafidina kiraman katibin, apakah kamu mengingkari bahwasanya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia yang mencatat, anil yamini wa anis shimali qa'id, di sebelah kanan dan sebelah kiri
berada. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak terlafadzkan satu ucapan kecuali padanya ada yang mengawasi, ada yang mencatat. Ama yastahi, apakah tidak malu? Ahadukum, salah seorang dari kalian, laun nusyirat sahifatuhu, seandainya dibentangkan lembaran catatan amalnya, allati amla sadra naharihi, yang dia penuhi di awal siangnya, walaysa fiha syai'un min amril akhirat min amri akhirati, kemudian tidak ada di sana perkara akhiratnya, hanya dunia dan dunia, apa tidak malu? Wa mimma yanbaghi an yaftina, selesai perkataan beliau ya. Dan di antara perkara yang semestinya kita cerdas terhadapnya, an yaftina lahu fi hadzal maqam, dalam kondisi ini, amrun labasa bihi syaitan ala kathirin. Perkara yang setan mentalbis padanya terhadap kebanyakan manusia. Setan membuat kesamaran di dalamnya. Dan kalau sudah samar-samar, sudah remang-remang, itu biasanya orang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Wa ja'alahum min ab'adin nasi min muhasabati anfusihim. Kemudian setan menjadikan mereka orang yang paling jauh dari muhasabah. Jadi kalau orang enggak pernah introspeksi diri, itu orang yang sudah dalam perangkap setan. Wa huwa madhun nasi li syakhs, yaitu pujian manusia untuk seorang. Wa thana'uhum alaihi, dan sanjungan mereka kepadanya, hatta yara nafsahu kamilan, sehingga dia melihat dirinya sempurna, au muqariban lil kamali, atau mendekati kesempurnaan. Fala yaqbalu fi nushihi sarfan wala adla, dia tidak menerima dalam nasihat tebusan maupun ganti. Enggak mau dinasihati, enggak bisa menerima nasihat. Wa hadza babun adimun ilal khudlani wal khusran. Dan ini pintu yang besar menuju keterlantaran maupun kerugian. Jadi orang yang sudah sulit menerima nasihat karena enggak pernah introspeksi diri. Kalau orang biasa muhasabah, biasa mencela diri, dinasihati itu tambah nutrisi gitu, senang sekali ada nasihat, dikritik bahkan, dicela bahkan, ya, dicela orang itu tambah sehat dia. Fal yaftin talibul ilm ila hada, hendaknya penuntut ilmu itu cerdas dalam hal ini. Wal yakun ala hadarin, dan dia berhati-hati min hadal muzlik, dari perkara yang menggelincirkan ini. Sebagaimana dikatakan al-aqilu man arafa nafsah, orang berakal itu adalah yang mengetahui dirinya. Wala yahurruhu madhu man la yukhbiruha yakhbaruha, dan tidak tertipu dari pujian oleh pujian orang yang tidak mengetahui dirinya. Itu namanya orang berakal, orang yang tahu diri. Orang yang enggak tahu diri itu orang bodoh. Fa alaihi an yahmadallah, maka hendaknya dia memuji Allah Ta'ala kullama ra'a taufiqan wa sadadan fi umurihi, setiap kali dia melihat adanya taufik dan pelurusan oleh Allah Ta'ala di dalam perkara-perkaranya. Jadi kalau urusannya baik, dia memuji Allah, bukan memuji diri sendiri, bukan bangga terhadap diri sendiri, tapi ini semua taufik dari Allah. Kok saya bisa sholat subuh, alhamdulillah. Kok bisa ngikuti taklim, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, semata-mata taufik dari Allah. Wal ya'lam anna madhan nasi lahu wa thana'uhum alaihi la yakhlu min ahadi amrayni. Ketahuilah bahwa pujian manusia dan sanjungan mereka kepadanya tidak kosong dari salah satu dari dua hal. Yang pertama, imma ayyakuna dafi'an, bisa jadi menjadi pendorong, motivasi, au mani'an, atau penghalang. Yakunu dafi'an ilal khair,
Yang pertama bisa menjadi pendorong kepada kebaikan. Idza sadaqa fi syukrihi lillah. Kalau dia jujur dalam menyukurinya untuk Allah. Jadi ketika dipuji oleh orang, dia sadar ini taufik dari Allah. Langsung dia bersyukur pada Allah Ta'ala. Alama an'ama alaihi, atas apa yang Allah berikan kepadanya. Wa zada mudha'afatal juhdi ibtigha'a mardatillah, dan dia semakin menambah kesungguhannya, kelipatan kesungguhannya dalam rangka mencari ridha Allah Ta'ala. Jadi kalau dipuji, ya bertambah semangatnya, alhamdulillah. Tapi bukan semata-mata ingin mengejar pujian lagi, tapi ingin lebih bersyukur lagi, ingin menambah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu manafa'a ibadahu. Jadi ingin memberi manfaat bagi dirinya, meningkatkan ridha Allah Ta'ala pada dirinya, dan ingin memberi manfaat kepada hamba-hambanya. Wal ya'lam anna madhan nasi lahu wal halu hadi. Ketahuilah bahwa pujian manusia kepadanya sementara keadaan dia seperti ini, min ajli busyral mu'min, ini termasuk kategori apa? Kabar gembira mukmin yang disegerakan di dunia. Seakan-akan berita tentang surga sudah sampai di sini gitu. Ketika dipuji orang lain, kemudian tidak membuat dia terlena, malah membuat dia semakin mendekat kepada Allah Ta'ala, semakin bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Itu berita gembira yang disegerakan bagi seorang mukmin. Waliyat ma'in kolban, maka tenanglah hatinya, walian syarih sodron, dan lapang dadanya. Tapi sebaliknya yang kedua, yakunu mani'an minal khair, pujian bisa menjadi penghalang dari kebaikan. Idza ja'ala madhan nasi matiyatan lahu ila tasadduri fil majalisi, kalau ternyata pujian manusia menjadi kendaraannya menuju tampil di majelis-majelis. Suka tampil di majelis, suka menonjol di majelis, suka diunggulkan, makin suka disanjung gitu. Gara-gara sanjungan. Tadinya sanjungan dari satu orang, lama-lama ingin disanjung 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau ada orang enggak menyanjungnya akan dicela gitu. Jadi kalau ada orang enggak menyanjungnya, dianggap orang itu enggak kenal dia gitu. Ini orang enggak tahu siapa saya, pantesan dia enggak menyanjung saya. Ini bahaya sekali kalau udah sampai tingkatan itu. Ini berarti pujian manusia justru menghalangi dirinya untuk menjadi lebih baik, makin terpuruk. Wa min thamma tarafu 'alal akhirin, akhirnya dia pun merasa tinggi atas orang lain. Sombong muncul ya. Kesombongan akan muncul gara-gara pujian. Wa tas'iri al-khad lahum, dan memalingkan pipi dari orang lain. Sombong. Kesombongan. Hilang kerendahan hatinya gara-gara pujian. Berarti pujian itu sangat membahayakan. Ya, makanya Nabi itu enggak suka ada orang memuji orang lain. Ketika mendengar ada seorang muji saudaranya, kata Nabi, laqad dabahtahu bi ghairi sikin, kamu telah menyembelihnya tanpa pisau. Berarti mencelakakan itu. Menyembelih tanpa pisau, mencekek gitu. Mencekek dia. Kamu membunuh dia. Orang itu jadi hancur gara-gara pujianmu gitu. Awas, jangan suka memuji. Ya. Dan jangan mencela. Ya hidup biasa aja. Katakan yang sejujurnya, sudah selesai. Jangan berlebihan, jangan menyanjung orang berlebihan. Pujian itu pasti membuat orang senang, iya. Kalau kamu ingin membuat orang lain senang, tidak hanya dengan pujian, banyak cara. Ya, berbuat baik kepada orang itu pasti membuat orang senang. Tersenyum saja membuat orang lain senang. Tidak harus memuji, tidak harus. Ya. Kalaupun memuji hal-hal yang sederhana sajalah. Kayak orang sering dibilang, masya Allah, awet muda ya gitu. Udah dia merasa muda terus kemana-mana. Ya kalau itu masih sebatas tidak merusak agama, insya Allah tidak masalah. Kadang-kadang ya itu orang terlena dengan pujian gitu. Gara-gara sering dibilang begitu langsung dia poligami lagi gitu. Termotivasi ya. Macam-macam. Pujian itu bisa mendatangkan hal-hal yang di luar dugaan. Makanya jangan terlalu berlebihan memuji orang, jangan terlalu berlebihan. Jadi mukmin itu lisannya menyelamatkan ya. Jangan dikira kalau pujian itu menyelamatkan.
itu membahayakan. Kalau anak kecil perlu ya diberi motivasi karena dia masih anak-anak. Tapi ketika mulai menginjak dewasa, mulai balik, harus dikenalkan, kamu jangan suka dipuji. Harus diberitahu, sudah mulai paham. Hidupmu itu untuk Allah, bukan untuk pujian manusia. Itu harus mulai diluruskan. Kalau nggak tahu, ya nggak ada pemahaman sama sekali bahwa pujian itu berbahaya. Ini sangat berbahaya. Kalau orang mengira pujian itu kebaikan, ini sangat berbahaya. Pujian itu membahayakan. Pujian itu membuat terlena. Dan pujian itu nggak jujur. Orang itu memuji dohirnya, sementara batinnya nggak tahu. Dan kebanyakan manusia itu menutupi aib, menampilkan apa? Kebaikan. Sehingga yang muncul pujian, padahal aibnya ada gitu. Aib itu punya. Yang tahu aib cuma kita. Ya. Jadi biar kita tidak terlena dengan pujian, saat dipuji orang langsung kita berusaha mencari, mengorek aib kita, sudah sehingga seimbang gitu. Enggak terlalu girang dengan pujian. Dipuji orang langsung dia ingat, saya banyak dosa gitu. Udah. Enggak terlena dengan pujian itu. Dia enggak tahu siapa saya. Bal hada syu'ur, bahkan perasaan ini minhu darinya min a'dhamil hawajis, adalah penghalang yang paling besar an qabulin nushi, dari menerima nasihat. Begitu orang yang sering dipuji sulit menerima nasihat. Nasihat padahal apalagi kritik, apalagi celaan gitu. Orang biasa dipuji tiba-tiba dicela, oh masya Allah marahnya luar biasa. Dia nggak tahu siapa saya gitu. Menganggap orang yang mencela itu sebagai orang yang nggak tahu siapa dia. Padahal itu yang paling tahu bisa jadi. Itu yang paling jujur. Sementara pujian banyak yang palsu. Fala gharabata idza akhadathul izzah bil itsm 'inda munasahati. Maka enggak aneh kalau kemudian apa? Merasa apa? Keperkasaannya membuat dia malah melakukan dosa ketika dinasihati. Jadi akhirnya membantah. Dinasihati malah mencaci maki. Orang menasihati itu ingin mengangkatnya sebenarnya, malah menjatuhkan orang yang menasihati. Ini dosa muncul gara-gara apa? Tidak tahu diri. Li'annahu yara nafsahu fi manzilatin, karena dia melihat dirinya pada suatu tingkatan tajawazat marhalatan nushi wa naqdi, yang sudah melampaui tingkatan nasihat dan kritikan. Siapa yang enggak bisa dikritik lagi? Allah ya. Tingkatan Allah itu. Atau tingkatan Nabi. Ya, enggak bisa menerima nasihat lagi. Itu gara-gara sering dipuji itu. Anak yang selalu dipuji, enggak siap menerima kritikan. Sebaliknya yang orang selalu dikritik, minderan gitu. Ya jangan berlebihan. Bisa seimbang dari awal ketika kita mendidik anak kita. Segala sesuatu itu yang terbaik itu yang pertengahan, yang seimbang, proporsional, ya, tidak berlebihan, baik dalam memuji maupun mencela. Semuanya pas sesuai dengan yang dibutuhkan. Segala sesuatu itu yang terbaik itu hikmah, ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya, tepat waktunya, tepat tempatnya, tepat situasinya, tepat caranya, itu semuanya hikmah. Dan hikmah itu cabang dari ilmu. Makanya orang kalau kurang ilmu ya enggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian juga cabang dari hilmu. Ya. Hilmu itu artinya ya, al-anah, ketenangan, kemudian tidak gampang mengikuti emosi, perasaan. Jadi dia lebih tenang dalam menilai sesuatu, tidak terburu-buru. Fal yahdar al-abdu min hadal muzlik, maka min hadal muzlik atau muzalik. Hendaknya hamba waspada dari perkara yang menggelincirkan ini. Fa inna marta'ahu wahim, karena ya
tempat gembalanya ini mencelakakan. Waqad ruwiya fi hadzal maqam, telah diriwayatkan dalam posisi ini atharun min Abi Bakrin As-Siddiq, riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ala jafihi tilkal afah, beliau mengobati kekurangan ini, kekurangan itu, yaitu apa? Al-ikhtirar bi madhin nas, tertipu oleh pujian manusia. Jadi orang yang tersanjung oleh sanjungan orang, terpuji oleh pujian orang, ya merasa terpuji gitu. Itu sebenarnya afah. Itu adalah kekurangan. Itu adalah aib yang harus kita obati. Ailajan muwaffaqan, dengan obat yang sesuai dengan taufik. Ya dulu ala ikhlasihi, yang menunjukkan keikhlasan beliau, wa wara'ihi, dan kehati-hatian beliau radhiyallahu taala anhu. Ja'a fil khabar, datang dalam berita, anna qauman madahu Abu Bakrin, sekelompok orang memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka beliau mengucapkan, Allahumma anta a'lamu bi min nafsi, ya Allah, engkau lebih tahu tentang aku daripada diriku sendiri. Wa ana a'lamu bi nafsi minhum, dan aku lebih tahu diriku daripada mereka. Faj'alni Allahumma khairan mimma yahsabun, maka jadikan aku ya Allah lebih baik daripada yang mereka sangka. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan hukum aku atas apa yang mereka katakan. Waghfirli birahmatika ma la ya'lamun, dan ampuni aku dengan rahmatmu apa-apa yang mereka tidak tahu. Coba lihat, ini kesadaran diri luar biasa. Orang yang tahu diri, ini As-Siddiq. Pantesan imannya paling hebat di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu, tahu diri. Orang paling hebat itu orang yang paling tahu diri. Jadi sekarang kita latihannya, kalau dipuji orang baca doa ini. Minimal baca doa ini dulu walaupun belum meresapi sampai ke jantung hati gitu. Kita sadar diri gini, ingatkan diri kita tentang diri ini. Ya Allah, engkau lebih tahu tentang diriku daripada aku sendiri. Jadi apa yang kita tahu dari aib-aib kita pun belum secara hakiki gitu. Allah lebih tahu lagi aib kita yang kita enggak tahu. Kekurangan kita yang kita masih belum bisa ngelihat itu masih banyak sekali. Jadi ini kesadaran luar biasa. Kita tahu aib kita yang disembunyikan oleh Allah tuh banyak, tapi kita nggak tahu yang mana aja gitu. Dan Allah tahu semua itu, terutama aib-aib hati ya. Kalau kita aib-aib dohir itu bisa ngitung, saya kemarin gini, yang dohir itu bisa. Walaupun banyak yang lupa juga. Tapi aib hati itu yang tahu Allah. Yang maha tahu itu Allah. Sementara kita sulit untuk bisa mengoreksi. Contoh, aib hati itu berupa ujub. Ujub ini kalau enggak betul-betul mendalam dalam mengoreksi hati, kita enggak tahu. Kita enggak merasa ujub, padahal ujub. Ujub itu merasa berbuat soleh karena kita gitu. Itu ujub. Jadi lupa dengan taufik Allah, itu ujub. Itu menyekutukan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub itu syirik. Syirik asghar. Kemudian apalagi kiber. Orang sombong tuh gak merasa kalau sombong. Bahkan kalau dia cerita, tapi ini gak sombong loh ya gitu. Udah memuji diri gak sombong gitu. Luar biasa. Itu udah ada ujub minimal itu. Jadi orang yang sering mengatakan ini gak sombong, atau ini enggak riya ya, ini bukan riya ya. Hebat kamu ya bisa enggak riya gitu. Ulama dulu aja merasa riya, kamu enggak merasa riya gitu. Itu ujub, itu sudah. Minimal kalau memang enggak riya itu ujub gitu. Hebat kali gitu bisa enggak riya gitu. Masalah riya atau ikhlas itu urusan kamu dengan Allah, enggak usah dipamerin ke orang. Kamu pamer keikhlasan itu riya. Memamerkan keikhlasan itu riya gitu.
Sudah, masalah ikhlas dan ria itu jangan dipamerin, nggak usah cerita ke orang, nggak ada gunanya gitu. Orang nggak perlu tahu gitu. Antum ikhlas atau nggak ikhlas orang nggak perlu tahu. Dan kalau antum berjibaku ingin memberitahu kepada orang lain, antum malah nggak ikhlas gitu. Ikhlas itu justru ketika tidak dibicarakan itu ikhlas insya Allah. Hanya disadari saja kita harus menjaga hati, konsentrasi tidak mengarah kepada selain Allah. Itulah ikhlas. Jadi penyakit hati itu kalau nggak konsentrasi betul ya, jujur betul mengoreksi diri, kita nggak akan tahu aib-aib kita. Dalam masalah cinta, kita masih banyak lebih mencintai selain Allah daripada Allah. Ini kesalahan, ini kekurangan, ini aib. Gimana bisa tahu kalau nggak introspeksi? Gimana bisa tahu tanpa muhasabah? Jadi engkau lebih tahu daripada diriku tentang diriku. Ini harus kita sadari ini kata-kata ini. Kita mengucapkannya kalau nggak sadar juga ya sekedar ucapan biasa. Dan aku lebih tahu tentang diriku daripada mereka. Mereka bisa memuji karena mereka nggak tahu siapa aku gitu loh. Inilah kesadaran. Abu Bakar sadar begitu, Masya Allah. Beliau dipuji tapi nggak merasa terpuji, itu hebat manusia begitu. Kita anehnya belum dipuji udah merasa terpuji, apalagi dipuji gitu kan. Belum dipuji aja udah merasa terpuji, gimana kalau dipuji? Makin semangat menganggap diri sebagai orang paling terpuji. Naudzubillah min dzalik. Intinya kuncinya harus diingat ya, orang baik itu tidak pernah merasa baik. Orang jelek itu merasa baik. Sama seperti orang munafik. Orang munafik itu tidak takut dari nifak. Orang mukmin sejati sangat takut dari kemunafikan. Jangan-jangan saya munafik, jangan-jangan saya munafik. Itu mukmin sejati. Kalau orang merasa enggak, saya enggak bakal munafik, saya enggak riya, saya enggak suka menganggap dirinya baik, itu ciri-ciri kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga doanya apa? Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang mereka sangka. Mereka menyangka saya sebaik itu, jadikan aku lebih baik lagi. Masya Allah. Berarti kan kuncinya yang penting aku di hadapanmu ya Allah. Mereka nggak tahu, nggak masalah, udah nggak penting mereka tahu. Yang penting saya lebih baik lagi daripada yang mereka sangka, daripada yang mereka tuduhkan, mereka pujikan. Kemudian apa? Jangan kau siksa aku gara-gara omongan mereka. Misalnya apa? Gara-gara omongan mereka jadi terlena, girang dengan itu bisa mendatangkan dosa nanti. Jangan siksa aku dengan itu gitu. Jangan sampai aku girang dengan pujian mereka. Kalau aku sampai girang ini bisa jadi dosa. Dan ampuni aku dengan rahmatmu atas apa yang mereka enggak tahu dari aib-aibku, dari dosa-dosaku ya Allah. Telah engkau tutupi aib-aibku dari pandangan mereka. Tapi jangan hanya tertutup dari pandangan mereka, tapi ampuni ya Allah, hapuskan semua itu. Inilah doa orang yang tahu diri. Ini doanya orang yang tahu diri. Kalau dipuji, ya. Kalau enggak dipuji ya sudah, doa saja seperti itu. Kita ingin diampuni oleh Allah atas segala dosa-dosa. Fandur ra'akallah, coba lihat, semoga Allah menjagamu. Ilatil kal kalimatin nafisah. Sini nafsiyah. Di situ apa? Nafsiyah apa nafisah? Nafsiyah ya. Lihat kepada kata-kata yang kalau nafisah berharga, nafsiyah itu jiwa, kalimat jiwa. Wa kaifa annal mamduh ja'ala fadlallahi wasirat wa satrahu wa sitrahu nasba ainaihi. Bagaimana orang yang dipuji menjadikan keutamaan Allah dan penutupan Allah di hadapan kedua matanya. Jadi dia merasa ketika orang memuji aku karena Allah masih menutupi aibku. Coba kalau dibongkar, gak ada satupun orang memuji. Seperti perkataan orang yang sadar dulu, salaf mengatakan apa? Seandainya dosa itu punya aroma, tidak ada seorang pun berani duduk di dekatku. Kalau dosa ada aromanya, gak ada yang berani duduk di sampingku, bau. Tapi Allah nutupi dosa-dosaku itu, sehingga enggak tercium oleh mereka, sehingga mereka memuji aku. Masya Allah. Inilah kesadaran tingkat tinggi, orang bisa menyadari diri sendiri banyak aib. Itu semua karena apa? Keutamaan Allah dan penutupan dari Allah. Allah masih nutupi aib kita sehingga kita sepertinya mulia. Kita masih ditutupi dengan casing yang indah, menawan.
sementara dalamnya itu rongsokan. Casingnya saja yang bagus, ya, dari emas, ya, disepuh dengan emas. Dalamnya ternyata apa? Besi tua. Ya. Ini bahaya. Kondisi manusia itu rata-rata begitu. Membanggakan casingnya, membanggakan covernya, membanggakan topengnya. Ada yang di-casingi dengan ustadz, dilabeli dengan ustadz, itu casing doang. Dalamnya Allah Maha tahu, ustadz atau enggak itu Allah Maha tahu. Ada yang dilabeli sebagai penuntut ilmu, Allah Maha tahu apakah dia penuntut ilmu atau enggak. Ada yang dilabeli dengan pemimpin, macam-macam. Jadi label-label manusia, gelar-gelar manusia, ya, itu semuanya casing, pembungkus diri ini. Jati diri kita Allah lebih tahu. Siapa kita Allah lebih tahu. Jangan terlena dengan pujian manusia. Jangan girang lah intinya ya. Jangan girang. Dipuji itu jangan girang. Dipuji itu langsung introspeksi diri. Langsung berdoa begini. Yang paling mencelakakan manusia itu pujian ya. Dan hari ini pujian itu dikejar, dicari, dituntut. Kalau ada orang menyebut namanya lupa gelarnya marah. Ini menuntut pujian. Tanpa sadar kebanyakan manusia cinta dipuji ya. Hampir semua. Hampir menjadi tabiat manusia. Manusia itu tabiatnya apa? Ingin dipuji atau minimal jangan dicela. Itu target manusia semua begitu. Dan ini menjadi ujian terberat dalam agama kita. Karena agama kita menuntut ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak suka dipuji dan tidak takut dicela. La yakhafu laumata laim, tidak takut dengan celaan yang mencela. Jadi kalau orang masih takut dengan celaan itu masih belum ikhlas. Kalau orang masih berharap pujian itu masih jauh dari kata ikhlas. Nah ini ujian terberat, keikhlasan. Khasyata an yadfara asyaitan binasibin minhu. Jadi kalau orang bisa menempatkan pujian itu sebagai bentuk penutupan Allah terhadap aibnya dan dia takut setan akan mengambil bagian darinya. Setan menang kalau berhasil membuat orang soleh kemudian dipuji, kemudian girang dengan pujian itu sehingga bisa membuatnya ujub, maka gugurlah amalnya. Berhasil setan. Apalagi menjadi sombong lagi, lebih tinggi lagi, tidak masuk surga. Padahal dia merasa soleh gitu. Merasa beramal soleh karena memang amal-amal soleh. Yang membuat orang ujub itu karena amal-amal soleh. Penjahat nggak akan ujub. Penjahat nggak akan riya. Yang ujub dan riya itu orang-orang yang merasa soleh. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wa audan ala bid'in yuqalu hahuna. Kembali kepada permulaan dikatakan di sini inna minal umuri allati tu'inul abda, sungguhnya perkara yang membantu hamba ala ma'rifati taksirihi, untuk mengetahui kekurangannya dan kesalahannya adalah meminta nasihat dari orang lain. Ini penting. Kalau antum gak bisa menasihati diri, minta nasihat sama orang. Tolong koreksi saya. Tolong cari kekurangan saya dan tolong diluruskan. Gitu. Harus punya penasehat. Setiap orang harus punya penasehat. Kalau gak bisa nyari orang lain, minimal istri gitu. Istri. Makanya kalau dikritik istri itu bersyukur, terima kasih. Kasih hadiah yang berharga gitu. Kamu kok pelit sekali? Oh iya ya, luar biasa ya. Ini hadiah buat kamu gitu. Gak jadi pelit. Kemudian wa bi khassah, dan khususnya lagi mimman ya'rifunahu, dari orang yang mengenalnya, ma'rifatan khassah, pengetahuan yang khusus, itulah istri, orang terdekat kita. Yang paling tahu aib kita ya istri kita. Itu istri kita tuh baju kita yang nutupi aib kita. Istri.
Wahum ala janibin minal ilm wat tuqa, dan dia memiliki ilmu dan ketakwaan ya. Kalau yang kritik orang enggak bertakwa itu ya mungkin salah. Fa inna nusha haula'i, sungguhnya nasihat mereka ini min anfa'in nushi, adalah manfaat yang paling nasihat yang paling bermanfaat baginya dengan izin Allah, wa li'ilmihim wa ma'rifatihim bihi, dan karena ilmu mereka dan pengetahuan mereka terhadapnya. Wa da'un nus mimman talaba minhu, penunaian nasihat dari orang yang diminta nasihat. Matlabun syar'i, ini adalah tuntutan syar'i ya, harus memberi. Kalau orang diminta nasihat harus memberi nasihat, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim alal muslim sittun, hak muslim atas muslim yang lainnya 6. Dan disebutkan diantaranya wa idastansahaka fansahhu, kalau dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Hadis riwayat Muslim. Wa minal umuri allati tu'inu ala muhasabati nafsi, di antara perkara yang membantu untuk muhasabah adalah wa tafakudihi, dan mencari kesalahan adalah akhdul ibrah, mengambil pelajaran, wal istifadah, dan faedah min akhta'il akharin, dari kesalahan orang lain ya, kesalahan orang itu jadi pelajaran buat kita. Wa dzalika bi ma'rifatil asbabil jalibah lil khata'i, dan itu dengan cara mengetahui sebab-sebab yang mendatangkan kesalahan, alladzi waqa'u fihi, yang mereka terjerumus ke dalamnya. Fa in kana qariban minhu, kalau itu dekat dengannya sebab itu, maka ittaqahu, dia membentengi diri darinya. Wa in kana ba'idan, kalau itu jauh, akhadha bi janibil hadar, dia tetap ambil kewaspadaan, hatta la yaqa'u kama waqa'u, sehingga dia tidak terjerumus sebagaimana mereka terjerumus. Fa yustafadu mimma sabaqa, maka bisa dipetik dari apa yang telah lalu, anna mimma yu'inu ala sidqil muhasabati iddata umurin, bahwa di antara perkara yang bisa membantu untuk kejujuran muhasabah ada beberapa perkara. Yang pertama, sidqu du'a illahi ta'ala, jujur berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini kunci sukses itu yang paling penting adalah tawakal, dan tawakal tandanya adalah doa. Dalam segala kesuksesan apapun, antum kalau tidak berdoa gagal. Doa nomor 1. Mau jadi orang baik harus doa. Yang kedua, al-hirs ala an yakuna khalian minasyawaghil wa tawarik inda muhasabatihi li nafsihi, bersemangat untuk mengosongkan dari segala kesibukan dan penghalang-penghalang ketika kita muhasabah. Kita kalau mau koreksi diri, betul-betul konsentrasi, fokus, singkirkan segala kesibukan hati. Yang ketiga, qabulun nusi idza kana nasih muhiqqan, terima nasihat kalau yang menasihati itu benar. Ya, benar atau salah pokoknya anggap saja benar, itu lebih bagus. Kritikan saja ya, atau celaan saja itu dianggap sebagai nasihat, itu jauh lebih bagus daripada menghargai pujian, mencela nasihat. Menghargai pujian, mencela kritikan, ini tidak benar ya. Harusnya dibalik. Kita kalau dipuji enggak suka, kalau dicela sangat senang, itu baru mulai sehat itu hatinya. Kemudian yang keempat, talabun nushi min ahlil ilmi was salahi, minta nasihat dari ahli ilmu, orang soleh, minta nasihat. Kalau orang enggak berani minta nasihat itu tanda ada ujub pada dirinya. Wa hunaka asbabun ukhra, masih ada sebab-sebab lain. La'allama sabaqa yakfi, mudah-mudahan yang tadi sudah cukup, fi idahil maksudi, untuk menjelaskan yang dimaksud, walil faidah, dan untuk faidah, yujad kitabun bi'unwan, ada kitab yang judulnya Muhasabatun Nafsi, karya Al-Hafidh Ibnu Abi Dunya, dzakara fihi atharon nafi'atan fi hadzal bab, menyebutkan di dalamnya riwayat-riwayat yang bermanfaat pada bab ini. Itu sebagai tambahan agar kita bisa maksimal dalam muhasabah. Harus diingat ya, muhasabah itu minimal sehari sekali. Bisa setiap saat lebih bagus. Saat sendirian pasti, saat kita bisa bersama dengan Allah, saat itulah kita bisa muhasabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.